mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduanku, kerinduanku, menyenangkan-Mu, Tuhan. Segalanya telah Kau berikan untukku, yang terbaik, oh yang terindah Kau berikan untukku, yang tak pernah ku minta, yang tak pernah ku bayangkan. Kau berikan secara cuma-cuma. Oh, oh, oh,
mau ku persembahkan untukmu. Ku serahkan di bawah kakimu Tuhan. Oh, ku rindu kau menerima pujian syukurku, persembahanku yang kudus, yang berkenan, yang terbaik dari hatiku saat ku melihat kebaikanmu yang berlimpah-limpah di dalam hidupku. Ku hanya ingin bersyukur. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ku berikan segalanya untuk kau sang penebusku. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah kau Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya. Engkau layak, engkau layak, engkau layak, engkau layak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, tiada yang lain. Hanya itu kerinduanku.
Majelis Jemaat HKBP Menteng mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada segenap warga jemaat yang datang beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita membuka ibadah kita dengan bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai dengan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 6. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380 ayat 4. Oleh Yesus jua dunia sembuh. Hai saudaraku semua, Yesus juga Tuhanmu. Mari ikut Dia, selamat kerajaannya sedia. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 5:7 sampai dengan 11. Betapanya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang pengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah dan bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kami tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan berlari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga sorga yang bakal. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan
datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup kepada roh dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adipan untuk duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendengarkan warta dan doa syafaat. Pemberitahuan pembatasan sementara kegiatan di gereja kita. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah, maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan tanggal 19 April 2020. Yang pertama, semua kegiatan di gereja sementara masih ditiadakan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dan remaja ditiadakan. Yang ketiga, ibadah minggu dan perayaan. Pada hari Kamis 9 April pukul 18 WIB, yaitu malam Pasion. Yang kedua, pada hari Jumat tanggal 10 April, yaitu Jumat Agung. Kemudian pada tanggal 12 April 2020, yaitu Paskah. Dan tanggal 19 April 2020, ibadah Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Yang keempat, HKBP Menteng menyediakan ibadah online dan tata ibadah disediakan gereja, baik dikirim melalui WA Group masing-masing week atau dapat diambil di gereja. Kiranya setiap ibadah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian pemberitahuan. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah tempat pengaduan kami. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon belas kasih Tuhan dan anugerah Tuhan untuk senantiasa menyertai dan melindungi perjalanan kehidupan kami. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan di seluruh dunia ini, secara khusus juga di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, agar kami senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat HGP Menteng,
Di dalam setiap perjalanan hidupnya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa mengingatkan kami masing-masing untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Dan biarlah kami masing-masing senantiasa bersandar hanya kepada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan dan kekuatan para tim medis dan para medis yang menjadi garda terdepan pengobatan pasien COVID-19. Demikian juga setiap kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah kami, baik di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dalam upaya optimal pencegahan COVID-19. Biarlah juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa untuk para korban dan keluarga korban yang terkena virus corona, agar kiranya Tuhan meneguhkan iman mereka. Demikian juga Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap hidup di dalam spirit dan semangat bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh warga gereja, seluruh elemen masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah, agar kiranya Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Kalaupun kami harus membatasi persekutuan, membatasi jarak antara orang dengan yang lain, semuanya itu adalah tidak semata-mata hanya karena takut, tetapi kami ingin bersama-sama berjuang untuk memutus penyebaran virus corona, sehingga kami dapat melaluinya, kami dapat menghadapinya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semuanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Palmarum saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis,
Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihatlah sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari perikop ini kita pahami bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan menuju akhir dari pelayanannya di dunia. Perjalanan Yesus ke Yerusalem adalah merupakan akhir daripada misi penyelamatan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa serta kematian melalui penyaliban di Bukit Golgota. Saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Dia dielu-elukan oleh banyak orang beberapa hari sebelum kematiannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Yesus meminta muridnya untuk mengambil keledai yang akan ditungganginya, Dia hanya meminta mereka berkata kepada pemilik keledai bahwa Tuhan yang memerlukannya. Seekor keledai pada zaman itu adalah lambang dari kerendahan hati yang oleh Yesus dipakai dalam melakukan kehendak Allah, agar kehidupan damai sejahtera dapat terjadi dan dinikmati oleh setiap orang. Dan ketika kerumunan orang berseru-seru memuji Dia, menyambut Dia, mereka berkata, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Yesus adalah Raja, dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah anggota kerajaan Allah. Jika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita patut tunduk di bawah kekuasaannya, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itulah maka seharusnya kita hidup di dalam ketaatan perintahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang dengan antusias berseru-seru seperti pada peristiwa Palmarum ini, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi beberapa hari kemudian mereka berteriak-teriak berkata, salibkan Dia, salibkan Dia. Inilah kenyataan yang dihadapi Yesus di bumi sejak awal pelayanannya sampai pada akhir hidupnya. Dia harus mengalami semua itu. Kalau kita baca di ayat 17, berbicara tentang kesaksian hidup mereka yang melihat kebangkitan Lazarus dari kematian, yang mendorong orang banyak menyambut kedatangan Yesus dengan gembira. Mereka mengangkat tangan dan melambaikan daun
Yerusalem sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus yang adalah tokoh yang diharapkan menjadi raja orang Yahudi. Mereka suara menyampaikan dan mana berkatilah yang dalam nama Tuhan. Ujian kepada maka keselamatan mereka dari belenggu penjajahan Romawi sebagaimana yang mereka harapkan selama ini segera akan diwujudkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambutan yang luar biasa ini dilihat jelas oleh kaum Farisi yang selalu berusaha untuk menolak bahkan mau mencelakakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menggeser kepercayaan masyarakat dari mereka kepada Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus dianggap sebagai lawan politik yang menggerus kepercayaan orang-orang kepada mereka. Mereka sesungguhnya tidak mampu memahami apa sebenarnya maksud kedatangan Yesus bagi manusia. Mereka hanya melihat Yesus sebagai lawan politik dan tokoh yang mengganggu kenyamanan mereka dengan segala hak istimewa yang mereka alami selama ini. Mereka melihat diri mereka telah gagal dalam membendung pengaruh Yesus di kalangan jemaat. Akhirnya, saudara-saudaraku, mereka pun merencanakan penyaliban kepada Yesus yang mungkin bagi mereka merupakan kehancuran bagi Yesus dan mematikan pelayanannya. Tetapi sesungguhnya inilah yang merupakan misi pelayanan Yesus melalui rencana penyelamatan Allah di bumi. Dia harus berkorban demi keselamatan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita saat ini, sambutlah Rajamu datang. Hidup kita adalah sebuah penantian. Selama kita hidup di dunia ini, sadarilah bahwa sesungguhnya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Dialah pencipta serta pemilik segalanya. Dan Dia adalah pencipta semua umat. Dia akan datang menyelamatkan orang-orang yang layak diselamatkan. Dalam Ibrani 9 ayat 28 firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Allah adalah penuh kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Di dalam menegakkan keadilannya, Allah selalu bersikap tegas dan tanpa kompromi. Di dalam menyambut kedatangan Sang Raja, Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya, kita tidak seharusnya bersikap acuh tak acuh. Kita tidak seharusnya lagi bersikap sombong. Kita tidak boleh abai atau bahkan tidak boleh bersedih dan murung atau menggerutu, apalagi tertidur tanpa persiapan. Tuhan kita ingin supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangannya. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 24 ayat
42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini menyatakan bahwa kedatangannya digambarkan seperti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Namun kita harus senantiasa bersiap, berjaga-jaga serta waspada. Di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 12 dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini sedang mengalami berbagai bencana, bencana alam dan bencana non-alam yang kita sebutkan setiap hari, pandemi COVID-19. Dengan dampak yang begitu hebat di hampir seluruh penduduk dunia, wabah ini telah merenggut 50.000 nyawa dari segala tingkat sosial dan usia. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Ataukah ini merupakan bukti murka Allah serta hukumannya atas dosa-dosa manusia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ini merupakan pertanda dan peringatan dari Tuhan, maka selayaknya lah kita mengintrospeksi diri kita. Jangan menyalahkan orang lain, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah selama ini saya telah hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan? Layakkah saya berdiri di hadapannya ketika Dia datang menjemput? Dalam minggu-minggu ini kita semua sedang diuji. Apakah kita dan keluarga kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu? Ataukah kita sungguh-sungguh justru libur dan tidak beribadah? Inilah ujian yang serius bagi ketaatan kita kepada Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jika kita percaya bahwa ini merupakan sebuah peringatan dari Tuhan atau sinyal, maka perlu kita mengintrospeksi diri kita, berubah, mereposisi diri kita. Adakah di saat-saat seperti ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Adakah kita semakin hari semakin berubah dan bertobat? Ataukah sama saja? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama berabad-abad umat Allah menjadikan bait suci di Yerusalem sebagai kebanggaan dan pusat ibadah. Elemen-elemen seperti persembahan kurban, hari raya pendamaian dan sebagainya dianggap sangat penting. Namun ketika kehancuran bait Allah, bangsa Yehuda dipaksa untuk memikirkan ulang esensi daripada ibadah itu sendiri. Pembuangan ke Babel menghadirkan pergeseran besar dalam ibadah umat Tuhan. Fokus pada ritual menjadi bergeser pada ketaatan akan pengajaran firman Tuhan. Yang terpenting dalam ibadah
bukan ritual dan persembahan, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Ibadah bersama dalam skala besar sekarang menjadi ibadah dalam skala kecil. Di setiap rumah hari ini ada puji-pujian, ada doa, ada firman Tuhan, ada linangan air mata. Kita menyadari betapa berartinya Yesus dalam kehidupan kita. Di Minggu Palmarum ini kita semua diajak untuk menyadari siapakah Tuhan bagi kita dan siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah yang Tuhan Yesus telah berbuat dalam hidup kita selama ini? Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk percaya kepadanya, sebab dialah Raja yang agung dan mulia. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Daun palem adalah simbol kemenangan. Setiap pesta selalu dihiasi daun-daun palem, menunjukkan sukacita besar. Salomo mengingatkan kita, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah ilustrasi akan saya sampaikan di tengah-tengah kita. Corrie ten Boom pernah berkata, kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok, tetapi meniadakan kekuatan hari ini. Pada masa-masa seperti saat ini, dunia membutuhkan orang-orang kokoh yang dikuatkan oleh anugerah dan kuasa Allah, yang tidak mementingkan diri sendiri. Daripada dikuasai rasa takut, kita harus lebih dikuasai oleh iman, karena kita memiliki Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang kita nantikan. Kristus tidak menawarkan kekebalan dari kesulitan hidup, kesembuhan dari setiap penyakit, atau janji akan kesuksesan selalu. Yang Dia janjikan adalah dirinya sendiri sebagai korban atas dosa-dosa kita dan tantangan untuk senantiasa melayaninya. Sebagaimana Paulus dapat mengingatkan kita bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kita sesungguhnya tidak perlu takut terhadap apapun dan terhadap siapapun. Tidak juga terhadap virus corona. Tidak juga terhadap virus Ebola. Tidak juga terhadap bencana alam yang selalu terjadi dan sebagainya. Asal kita terus berjuang, berdoa, memperjuangkan mereka yang sakit. Berjalanlah dalam kekuatan Allah dan senantiasalah mengasihi sesama. Lakukan kebaikan bagi semua orang. Mari kita pakai kesehatan kita untuk melayani, bukan untuk takut melayani. Bukan untuk bersembunyi dari pelayanan. Gunakan talentamu untuk dinikmati banyak orang. Sebagaimana para pemusik-pemusik dunia yang mengumandangkan musik dan lagu mereka sekalipun dari rumah untuk menghibur ribuan manusia di luar sana yang mengalami tekanan dan stres yang hebat. Tenaga yang dipakai untuk khawatir harus lebih banyak kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta berdoa. Bahkan apa yang kita dengar dan baca tiap hari di media sosial, itulah yang selalu membentuk kita.
Jika kita membaca teroris dan ancaman demi ancaman, maka ketakutanlah yang semakin kuat dalam bentuk pikiran kita. Namun jika kita setiap hari membaca firman Tuhan, maka iman kitalah yang dikuatkan setiap hari. Sudah saatnya kita mengurangi, bahkan stop tangan kita mengambil informasi yang belum diklarifikasi kebenarannya, serta membagikannya pada banyak orang. Perbanyaklah merenung dan berubahlah untuk lebih baik. Lukas 21 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat dunia semakin kelam, maka janji kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin terang bagi kita. Saya yakin Kristus akan mendengar doa-doa dan tangisan kita, dan Dia akan segera datang menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan HKBP dari persoalan ini. 2 Petrus 3 ayat 8-9 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari saudara-saudaraku, sambutlah Tuhan Yesus, Sang Raja kita, penyembuh yang sejati. Nantikan waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita dengan tekun dan sabar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini kami teringat akan peristiwa di mana Yesus akan memasuki Yerusalem saat terakhir Dia berada di dunia ini. Dia disambut dengan meriah dan penuh dengan kegembiraan, karena mereka berharap bahwa kehadiran Yesus akan membebaskan mereka dari segala tekanan politik, dari kemiskinan, dan akan menerima keselamatan dan kesejahteraan duniawi. Dan itulah yang sesungguhnya manfaat dan tujuan kedatangan Yesus. Dialah Sang Raja yang mulia. Karena itulah maka dunia telah berubah sejak kedatangannya. Dan dunia mengakui bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Sekalipun banyak orang yang tidak percaya, bukan karena Tuhan gagal, tapi karena manusia itu sendirilah yang gagal memahaminya. Dan itu jugalah kekuatan kami pada saat ini ya Tuhan. Di saat kami menghadapi sebuah ancaman yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19 yang telah merenggut ribuan jiwa dengan cara yang sangat cepat. Dan masih banyak sekarang yang berada dalam perawatan, menantikan uluran tangan Tuhan melalui para medis di garda terdepan. Tuhan, dengarkan seruan umat-Mu, dengarkan doa-doa kami. Turunlah ya Tuhan untuk bertindak, untuk menghancurkan virus ini, agar kami bisa diselamatkan.
Itulah harapan kami ya Tuhan. Oleh keadaan ini kami harus berada di rumah, beribadah, bekerja, juga menyembuhkan diri kami. Tapi itu semua akan sempurna bila Tuhan Yesus, Sang Tabib Agung, campur tangan. Untuk itulah kami percaya, apapun yang kami lakukan ini, semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Dan kemana akhir dari ini, Tuhan yang tahu. Karena itu kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itulah panggilan Tuhan kepada kami. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kami butuh kelegaan ya Tuhan. Kami sepertinya sudah sesak, berada dalam suasana yang sangat tertekan. Bebaskan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kami semua. Dan kuatkan mereka yang sedang dalam perawatan. Bebaskan mereka Tuhan. Dan berkatilah para medis yang di barisan terdepan merawat mereka semua. Beri hikmat kepada pemerintah kami beserta para pimpinan-pimpinan yang ada di negara kami ini, termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, agar kami semua bergandengan tangan untuk bersama-sama mengalahkan virus ini dengan kuat kuasa Tuhan. Dengarkan doa kami, ampuni salah kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat pedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.